Baik saudara-saudara, hari ini saya mengajak kita membahas satu tema ketika doa tidak dikabulkan. Saya ambil teks 2 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat 10. 2 Korintus 12, 7 sampai 10. Ini kata-kata Paulus ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal ini aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku berbegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, bacaan ini menunjukkan bahwa Paulus itu diberi suatu duri dalam daging. Coba lihat ayat 7. Aku diberi suatu duri dalam dagingku. Ada duri dalam daging Paulus. Ini tentu tidak bermaksud harfiah bahwa betul-betul ada duri dalam daging kita. Ini kiasan. Tapi sebenarnya apa artinya ada duri di dalam daging? Nah, ini memicu banyak tafsiran. John Calvin menganggap bahwa itu menunjuk pada jenis pencobaan yang dialami oleh Paulus. Jadi Paulus dicobai dengan berbagai macam hal, itu adalah duri di dalam daging. Penafsir lain mengatakan bahwa setiap perlawanan terhadap Injil yang Paulus sampaikan itu adalah duri di dalam daging. Ya, penafsir lain mengatakan bahwa aniaya-aniaya yang dialami oleh Paulus itu adalah duri di dalam daging. Gereja Roma Katolik menafsirkan bahwa ini adalah cobaan-cobaan jasmani dengan nafsu seks. Karena Paulus tidak beristri saat itu. Itu dianggap duri dalam daging. Lalu ada juga penafsir yang mengatakan bahwa duri dalam daging itu suatu kelemahan di dalam cara Paulus berbicara. Ya, karena dikatakan Paulus bukan seperti Apolos. Apolos itu orang yang berbicara sangat fasih. Paulus tidak fasih. Tapi mayoritas penafsir Alkitab seperti E.T. Robertson, Albert Barnes, Jameson, Fawcett and Brown dan lain-lain, termasuk Charles Holz, mereka menafsirkan bahwa duri di dalam daging itu ada semacam penyakit tertentu di dalam tubuh Paulus. Saya setuju dengan penafsiran ini. Dan sebenarnya saya bisa memberikan bukti yang jauh lebih banyak untuk menunjukkan bahwa memang ada penyakit tertentu yang dialami oleh Paulus di dalam tubuhnya. Dengan kata lain, sambil melayani tapi Paulus itu lagi sakit. Ya. Ada penyakit di dalam Paulus. Tapi saudara, terlepas daripada duri dalam daging itu apa, tapi itu pasti membuat Paulus menderita. Paulus sedang menderita karena duri di dalam daging ini. Dan karena dia menderita, dia berdoa supaya Tuhan angkat penderitaannya. Tuhan angkat duri itu. Ayat 8. Tapi tentang hal itu, hal apa? Hal duri dalam daging. Aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Jadi dia sudah berdoa 3 kali. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Utusan iblis ini menunjuk pada duri dalam daging tadi. Dengan kata lain, dia berdoa supaya penderitaannya diangkat. Duri dalam daging itu dicabut. Tapi apakah Tuhan mengabulkan permohonan Paulus? Ayat 9. Tapi Tuhan jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kalau begitu apakah permohonan Paulus dikabulkan? Tidak. Dia minta diangkat durinya, tapi Tuhan bilang cukup. Nah, tapi ada yang menarik saudara. Sekarang saudara lihat ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Berarti Tuhan jawab. Terhadap doa Paulus Tuhan jawab. Tapi apakah doanya dikabulkan? Tidak. Ayat 9, cukup kasih karuniaku bagimu. Berarti doa Paulus dijawab, hanya tidak dikabulkan.
Berarti ada beda antara dijawab dan dikabulkan. Itulah sebabnya ada orang mengatakan Tuhan selalu menjawab doa kita. Tapi kadang-kadang Tuhan jawab ya, kadang-kadang Tuhan jawab tidak, kadang-kadang Tuhan jawab tunggu. Ya, misalnya kalau saudara sakit, saudara minta Tuhan sembuhkan saya. Tuhan Tuhan pasti jawab. Jawab pertama ya, berarti saudara sembuh. Kalau Tuhan jawab tidak, berarti saudara tidak sembuh. Kalau Tuhan jawab tunggu, ya berarti akan sembuh tapi belum sekarang. Jadi sebenarnya Tuhan jawab semua doa kita, hanya belum tentu kabulkan permohonan kita. Nah itulah yang terjadi dengan Paulus. Tuhan menjawab dia, hanya tidak mengabulkan permohonannya. Pertanyaan sekarang adalah kenapa Tuhan tidak kabulkan permohonan Paulus? Kalau Tuhan bisa tidak kabulkan doanya Paulus, Tuhan juga bisa tidak kabulkan doa saudara. Tuhan juga bisa tidak kabulkan doa saya. Dan saya kira kita dari pengalaman kita banyak hal yang kita doakan tapi Tuhan tidak kabulkan kan? Kalau sebagai pendeta di jemaat, kalau ada jemaat sakit saya selalu pergi berdoa supaya Tuhan sembuhkan. Tapi tidak selalu sembuhkan, kebanyakan mati. Ya, berarti Tuhan tidak kabulkan saya dong, doa saya dong. Kalau orang tua saudara sakit juga, saudara kan berdoa supaya Tuhan sembuhkan. Tapi ternyata banyak yang mati juga kan. Artinya ada banyak doa kita juga Tuhan tidak kabulkan. Tapi Tuhan tetap jawab. Nah pertanyaannya adalah mengapa sampai doa kita itu tidak dikabulkan? Atau dari teks ini, mengapa Tuhan tidak kabulkan doa Paulus? Nah saya akan berikan beberapa alasan. Pertama dalam bentuk negatif. Pertama, bukan karena Paulus bukan anak Tuhan. Bukan karena Paulus bukan anak Tuhan. Ingat ya, Tuhan itu menjawab doa dari anak-anaknya. Makanya doa Bapa kami itu, doanya Bapa kami yang di surga. Berarti yang doa mesti anak kan? Secara rohani kita nih anaknya hanya dua saja. Kalau bukan anak Tuhan, anak iblis. Itu saya, tidak ada yang bisa, saya ini memang bukan anak Tuhan tapi bukan anak iblis. Gak bisa. Kalau kamu bukan anak Tuhan, kamu pasti anak iblis. Kalau bukan anak iblis, pasti anak Tuhan. Nah, kalau doa Bapa kami itu, Bapa kami yang di surga, berarti yang doanya mesti anak. Mesti anaknya Tuhan, baru dia bisa bilang Bapa. Karena itu saudara-saudara, Tuhan di surga itu menjawab doa anak-anaknya. Kalau bukan anaknya, dia tidak ada kewajiban untuk menjawab. Dan bahkan Tuhan bisa tidak gubris doa seorang yang bukan anaknya. Anak Tuhan adalah dia yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Dan Tuhan baru menjadi anak. Itu di dalam Yohanes 1 ayat 12. Jadi kalau bukan anak Tuhan, Tuhan tidak mendengar doanya. Tapi kalau anak, Tuhan mendengar. Ada dua anak yang ngobrol-ngobrol di dermaga. Ya. Lalu tiba-tiba ada kapal lewat. Lalu anak yang satu bilang, lu percaya gak kalau gua panggil itu kapal itu datang? Lalu yang satu bilang, lu gila. Langsung dia naik, ini dia ambil, buka bajunya, dia panggil kapalnya. Kapalnya datang. Berlabuh di dermaga, kapten kapalnya keluar dan hormat anak kecil ini. Temannya bilang, kok bisa? Anak ini jawab, iya. Karena kapten kapal itu bapak aku. Ya kan? Nah, karena bapak maka dipanggil bisa datang. Nah kalau bukan bapak, kamu panggil di dermaga sampai ke tiak bengkak pun tidak bisa datang-datang. Karena bukan tidak dikenal. Nah kita itu dikenal sebagai anak. Makanya kalau kita berdoa, Tuhan itu pasti mendengar dan pasti menjawab. Tapi ingat, belum pasti dikabulkan. Karena itu bisa jadi doa kita tidak dikabulkan, walaupun kita anak Tuhan. Paulus pasti anak Tuhan. Tapi ternyata doanya tidak dikabulkan. Tapi tidak dikabulkannya tidak berarti dia bukan anak Tuhan. Yang kedua, bukan karena ada dosa dalam diri Paulus. Kenapa saya katakan begini? Karena kadang-kadang kita memang anak Tuhan, tapi Tuhan tetap tidak mengabulkan doa kita karena ada dosa. Dosa bisa menghambat doa. Coba lihat Yesaya 1 ayat 15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa,
Termasuk doa semalam, doa puasa, doa pagi, doa apa saja. Aku tidak akan mendengarkannya. Kenapa? Sebab tanganmu penuh dengan darah. Maksudnya kamu tuh jahat. Ya, kamu berdosa. Waktu kamu berdosa terus kamu berdoa sungguh-sungguh. Sesungguh-sungguh apapun aku tidak akan mendengarnya. Maka bisa jadi kita tuh anak Tuhan. Lalu berdoa-berdoa kok Tuhan kok gak jawab-jawab ya, gak dengar-dengar ya, gak kabulkan. Cek dulu, jangan sampai ada dosa yang tidak dilepaskan. Yang masih dipegang dengan erat-erat tanpa keinginan bertobat. Yesaya 59. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Berarti dosa itu bisa menghambat doa. Tuhan mau kabulkan tapi kamu terlalu cinta dosamu. Tuhan mau kasih kamu, buka tanganmu, Tuhan kasih berkat, tapi tanganmu ini lagi pegang dosa. Maka Tuhan memilih untuk tidak mengabulkan doa itu. Karena kamu tidak mau bertobat dari dosa-dosamu. Karena itu kalau sampai hari ini ada doa yang belum Tuhan kabulkan, cek dulu, introspeksi, jangan-jangan karena ada dosa yang kamu pegang erat-erat tanpa mau bertobat. Makanya Tuhan tidak berkati. Artinya maksud saya adalah begini, bahwa bisa jadi suatu doa Tuhan tidak kabulkan karena ada dosa. Contoh, tentu semua dosa begitu, tapi contoh saja. Kalau kamu berdoa minta sesuatu sungguh-sungguh, tapi kamu tuh hati jahat sama orang. Kamu kira Tuhan mau kabulkan? Enggak. Coba lihat Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ya, ada orang rajin berdoa, tapi niat hati jahat sama orang tuh jalan terus. Artinya ada niat jahat, Tuhan tidak mau dengar. Amsal 28 ayat 9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengar hukum, doanya adalah kekejian. Kalau hukum diperdengarkan, hukum di sini firman Tuhan. Kalau firman Tuhan didatang, kamu memalingkan telingamu gak mau dengar, maka doanya bukan hanya tidak dikabulkan, kekejian. Maka kalau kamu tidak suka firman, kamu berdoa minta Tuhan, Tuhan anggap doamu tuh jijik, keji. Ya. Artinya adalah banyak orang yang suka firman. Sakaria 7. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahunya untuk melawan, ditulikanlah telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi dahulu. Ayat 13. Seperti mereka tidak mendengar pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengar pada waktu mereka memanggil. Jadi kalau sekian lama Tuhan panggil-panggil kamu tidak dengar, jangan salahkan kalau giliran kamu panggil Tuhan gak dengar. Kita biasa nyanyi, ku jawab ya, ku jawab ya. Tapi kali ini Tuhan panggil kok kamu menjawab tidak terus. Tuhan sudah panggil untuk melayani, Tuhan sudah panggil untuk macam-macam panggilan Tuhan. Tapi kita tetap tidak mau dengar. Jangan salahkan kalau giliran kamu yang panggil, Tuhan gak dengar. Ya. Atau mungkin begini, ada dosa lain yaitu dosa sosial. Kamu ini bermampu, punya duit banyak, tapi lihat orang susah gak mau peduli. Itu juga dosa. Kalau kamu tidak peduli pada orang susah, bisa jadi waktu kamu susah, Tuhan juga tidak peduli kamu. Lihat Amsal 21 ayat 13. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Artinya adalah bahwa dosa-dosa kita bisa menghalangi doa. Tapi jangan dibalik. Kalau doa tidak dikabulkan, pasti ada dosa. Belum tentu juga. Ini Paulus doanya tidak dikabulkan. Tapi dosa apa Paulus? Tidak kan? Nah kalau begitu maka waktu doa kita tidak dikabulkan, kita perlu cek diri. Jangan-jangan saya ada dosa yang belum saya selesaikan. Tapi kalau sudah selesaikan dosa pun, belum tentu Tuhan kabulkan. Paulus tidak berdosa. Tapi Tuhan tetap tidak kabulkan permohonannya. Ya. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Bukan karena Paulus tidak beriman atau kurang beriman.
Kadang-kadang Tuhan tidak kabulkan doa kita karena kita kurang beriman. Kita tidak percaya. Makanya dalam Yakobus 1 dibilang begini, hendaklah ia memintanya dalam iman, sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, diombang-ambingkan kian kemari. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tuhan tidak kasih dia, kenapa? Karena dia bimbang. Dia nggak percaya. Matius 17. Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata padamu, sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata gunung ini pindah dari ke sini, maka akan pindah. Tak akan ada yang mustahil bagimu. Tapi kenapa tidak terjadi? Karena kamu kurang percaya. Maka bimbang atau tidak percaya itu bisa menjadi penghambat doa. Saya ini melayani Tuhan dari sangat muda. Saya sudah khotbah KKR itu dari kelas 1 SMA. Saya sudah keliling-keliling kampung khotbah-khotbah KKR di desa-desa. Jadi rasanya kalau hanya sekedar berkhotbah, itu bukan hal yang sukar bagi saya. Tapi satu kali saya diundang untuk berkhotbah di satu tempat, sudah di jalan baru hamba Tuhan di sana bilang, Pak nanti, bukan Pak, saya masih anak muda waktu itu masih SMA di Bende. Nanti bukan hanya KKR ya, sekalian ada doa kesembuhan. Waktu itu saya bilang, mampuslah saya. Ya, kalau khotbah sih oke, tapi kalau doa kesembuhan, belum pernah. Ya, tapi kalau sudah dibilang begitu pas acara ini, saya khotbah di sini ini orang sakit semua nih. Saya jadi ketakutan. Sepanjang saya khotbah tidak mau lihat orang sakit itu. Jadi khotbahnya saya panjang-panjangkan. Tapi bagaimanapun panjangnya akhirnya selesai juga kan. Dan sekarang harus doa kesembuhan. Bagaimana ya cara berdoa kesembuhan ya? Lalu saya ingat, saya pernah nonton KKR kesembuhannya Reinhard Bonnke. Lalu Bonnke itu bilang, yang buta taruh tangan di mata. Yang sakit kepala taruh tangan di kepala. Kalau sakit jantung taruh di dada. Masing-masing taruh. Setelah semua taruh, Bonnke bilang, dalam nama Yesus sembuh. Sembuh. Sekarang yang sudah sembuh maju dan bersaksi. Banyak orang maju dan bersaksi. Yang saya tahu cuma begitu. Akhirnya saya ikut sudah. Yang sakit telinga taruh tangan di telinga. Mata taruh di mata. Ya, pinggang taruh di pinggang. Saya teriak, saudara-saudara percaya bahwa malam hari ini terjadi mujizat. Amin. Dalam hati saya, aduh kalau tidak jadi mati saya. Ya. Saudara-saudara, Yesus tidak berubah. Dahulu orang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, mati pun bangkit. Apakah saudara percaya Yesus tidak berubah? Amin. Aduh, ini kalau tidak jadi nih. Saya begitu ketakutan dan bimbang. Tapi karena acara terus berjalan, maka saya pakai gaya Reinhard Bonnke, taruh tangan, dalam nama Yesus sembuh. Tapi saya takut ini kayaknya tidak bisa nih. Ya. Habis itu saya bilang, yang sudah sembuh silakan maju dan bersaksi. Tunggu, tidak ada yang maju. Tidak ada yang maju, saya bilang, cilaka ini kalau nggak maju. Ya. Tapi tiba-tiba saya ingat, saudara-saudara di Alkitab ada cerita, Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Semua 10-nya sembuh. Tapi yang kembali berterima kasih cuma 1 orang. Saya yakin malam ini banyak yang sembuh. Tapi saya nggak butuh banyak. 1 saja maju dan bersaksi. Dan saya tunggu-tunggu. Tidak ada 1 pun maju. Akhirnya saya langsung, saudara-saudara saya percaya Tuhan bikin mujizat. Tapi mujizat Tuhan ada 2. Pertama, langsung terjadi. Kedua, berangsur-angsur. Jadi kalau Tuhan belum menyembuhkan saudara sekarang, maka dia akan menyembuhkan saudara berangsur-angsur. Habis itu saudara, tidur malam saya berdoa, ini saya marah sama Tuhan. Kayaknya Tuhan ini mau mempermalukan saya. Kalau tidak mau menyembuhkan, kenapa bawa itu orang sakit banyak-banyak ke sini? Saya marah-marah, tapi akhirnya Tuhan tegur saya. Kamu sibuk meyakinkan orang lain. Kamu sendiri tidak yakin. Saya pikir-pikir, iya juga ya. Karena saya bilang, saudara percaya, tapi dalam hati saya tidak percaya. Ya akibatnya apa? Tuhan tidak mengabulkan permohonan saya. Jadi memang ada kemungkinan bahwa waktu kita ragu dan bimbang, Tuhan tidak kabulkan doa kita. Tapi jangan dibalik, berarti orang yang doanya tidak dikabulkan pasti ragu-ragu. Belum tentu juga. Kenapa? Karena Paulus ini imannya begitu kuat. Paulus tidak meragukan. Tapi ternyata doanya juga tidak dikabulkan. Berarti ragu-ragu bisa bikin doa tidak dikabulkan. Tapi kalau doa tidak dikabulkan, tidak pasti karena ragu-ragu. Mungkin ragu-ragu, mungkin tidak.
Karena itu jangan heran, saudara sudah beriman sungguh-sungguh, saking percaya, sangat percaya. Tapi kok Tuhan tidak kabulkan juga ya? Mungkin itu. Keempat, kenapa Tuhan tidak kabulkan doa Paulus? Karena doa Paulus tidak sejalan dengan rencana atau kehendak Tuhan untuk dirinya. Saudara, sebelum saudara lahir, Tuhan sudah membuat rencana untuk saudara masing-masing. Lahir di mana, lahir dari siapa, orang tua siapa. Kan saudara tidak bisa pilih orang tua. Saudara tidak bisa pilih lahir di mana. Ya, Tuhan sudah atur hidup saudara ini sampai hari-hari sebelumnya. Coba lihat Mazmur 139. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Tuhan sudah rancangkan hidupmu dari awal sampai akhir. Waktu kamu masih janin bakal anak, Tuhan sudah tulis semua tentang hidupmu. Dan kalau Tuhan sudah rencanakan apa untuk kamu, tidak mungkin gagal. Karena rencana Tuhan gak bisa gagal. Ayub 42. Tidak ada rencanamu yang gagal. Mazmur 33. Rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Nah, kalau Tuhan merencanakan supaya saudara pergi ke kiri, lalu saudara berdoa supaya pergi ke kanan, kira-kira Tuhan kabulkan? Kalau Tuhan kabulkan saudara ke kanan, maka rencananya untukmu yang ke kiri itu gagal. Karena itu kalau Tuhan rencana kamu ke sana, kamu mau berdoa puasa pun, doa semalam pun supaya Tuhan buka jalan ke sana, buka jalan ke sana. Tuhan buka enggak? Kalau Tuhan buka sehingga kamu ke sana, maka rencananya ke sana gagal. Supaya rencana ke sana gagal, maka kamu berdoa buka pintu, dia tutup pintu ini. Karena kalau sampai dia buka, maka rencananya gagal. Karena itu kalau Tuhan mau mengabulkan doa itu harus cocok dengan rencananya. 1 Yohanes 5:14. Dia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ya, menurut kehendaknya. Jadi kalau sampai Paulus minta duri diangkat dari dalam daging, kalau Tuhan kabulkan, rencana Tuhan untuk Paulus tidak terjadi. Supaya rencana Tuhan untuk Paulus terjadi, maka doanya harus ditolak pengabulannya. Tuhan tetap mau, Paulus, duri itu harus tetap ada dalam dagingmu. Supaya kuasaku menjadi sempurna di dalam kamu. Ayat 9 itu ya. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Ini adalah sebuah berkat bagi Paulus. Tapi doa Paulus supaya duri dalam daging dicabut darinya tidak dikabulkan. Nah, sekalipun kita tidak salah untuk meminta mujizat atau doa kita dikabulkan, tidak salah. Tapi kita harus berserah kepada kehendak Tuhan. Karena Tuhan maunya yang mana? Saya berikan kata-kata dari Wiersbe. Berkat-berkat rohani lebih penting daripada berkat-berkat jasmani. Paulus mengira bahwa dia bisa menjadi orang Kristen yang lebih baik seandainya dia dibebaskan dari kelemahannya. Tapi justru kebalikannya yang benar. Paulus bisa pikir, kalau duri diangkat dari saya, pasti saya jadi orang Kristen yang lebih baik. Tapi bagi Tuhan tidak. Kamu jadi orang Kristen lebih baik kalau duri itu tetap ada. Itu rencana Tuhan. Nah, kalau Tuhan mempunyai rencana tertentu untuk saudara, pribadi per pribadi, dan rencana itu tidak mungkin tidak terlaksana, saudara doa bagaimanapun juga, tetap rencana Tuhan yang jadi. Sekarang saudara, tahu ingat cerita Yusuf di perjanjian lama? Tuhan punya rencana bagi dia kan? Dia sudah mimpi, nanti matahari, bulan, 11 bintang akan sujud menyembah dia. Itu artinya Tuhan punya rencana dia jadi pemimpin besar. Lalu saudara-saudara Yusuf tangkap dia, buang ke lubang sumur. Kira-kira Yusuf berdoa enggak? Walaupun Alkitab tidak bilang, tapi sebagai orang beriman saya yakin Yusuf berdoa. Kira-kira dia berdoa apa? Tuhan, keluarkan saya dari sumur supaya bisa kembali ke rumah. Tuhan kabulkan? Tidak. Malah keluar dari sumur, dijual ke Mesir. Mungkin sampai Mesir dia berdoa, Tuhan tolong saya bawa pulang ke rumah Bapak. Tapi tidak, malah jadi budak di rumah Potifar. Tahu-tahu difitnah istri Potifar. Lalu masuk penjara. Mungkin Yusuf berdoa, Tuhan tolong saya supaya jangan masuk penjara. Tuhan kabulkan? Tidak, tetap masuk penjara.
Tapi justru di dalam penjara itulah dia bisa menafsir mimpi juru minum, juru roti. Sampai akhirnya bisa menafsirkan mimpi Firaun. Lalu jadilah dia dikeluarkan dari penjara jadi Perdana Menteri. Kalau begitu Tuhan kalau kabulkan doa Yusuf di sini. Maka rencana Tuhan supaya dia jadi pemimpin di Mesir gak jadi. Supaya rencana Tuhan jadi. Tuhan tolak semua permintaan dia. Ya. Kejadian 45. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Maka Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Artinya Tuhan memang utus dia ke sana. Tapi Tuhan utus dia melalui orang-orang jahat. Ingat, kalau orang berbuat jahat kepadamu jangan terlalu mengeluh. Kenapa? Karena mungkin itu cara Tuhan untuk bawa kamu kepada kehendaknya. Dan kalau kamu doa Tuhan tidak kabulkan, jangan mengeluh juga. Kenapa? Karena karena pasti Tuhan mau bawa kamu ke tujuannya melalui doa yang tidak dikabulkan. Saudara, kalau Tuhan kabulkan semua doa saya tidak akan berdiri di sini untuk khotbah pada saudara. Ya. Waktu mama saya mau melahirkan saya, itu saya nggak bisa dilahirkan karena posisi yang tidak normal. Sampai mama saya terancam hampir mati. Pada saat itu mama dan papa saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan selamatkan anak ini, kami nasarkan anak ini jadi pendeta untuk melayani Tuhan. Ya akhirnya saya bisa keluar. Maka orang tua saya bilang saya harus jadi pendeta. Maka dari kecil saya sudah diindoktrinasi, kamu harus jadi pendeta, kamu jadi pendeta. Tapi sebenarnya saya nggak mau jadi pendeta. Saya maunya jadi pilot. Nomor 1 saya mau jadi astronot, tapi saya pikir astronot terlalu tinggi ya. Jadi biarlah yang agak rendah lah, pilot lah. Nah, atau berikut, saya nggak mau jadi pilot, tapi cita-cita saya kedua adalah saya mau jadi orang hukum itu, ya, jaksa atau pembela. Karena saya suka debat-debat. Kalau beradu argumen, jadi saudara tahu, ya, karena mama saya, papa saya bilang kamu harus jadi pendeta. Saya jengkel, kenapa? Karena di sekolah yang lain bisa ngomong cita-citanya, saya nggak bisa, ditentukan. Nah, akhirnya waktu saya tamat SMA, bapak saya bilang, kamu harus masuk sekolah teologi. Dikirimlah ini. Lalu tiap malam papa dan mama saya berdoa, Tuhan tolong supaya anak kami diterima di sekolah teologi. Saya berdoa, saya juga berdoa. Tapi dalam hati, Tuhan tolong supaya jangan diterima. Tuhan tolong jangan diterima. Ternyata doa saya tidak dikabulkan, malah saya diterima. Nah coba kalau Tuhan kabulkan doa saya, Tuhan supaya mereka tolak Tuhan. Kalau Tuhan kabulkan, maka saya nggak jadi pendeta hari ini. Rencana Tuhan itu saya gagal. Rupanya Tuhan memang berencana saya jadi pendeta. Karena itu doa saya supaya ditolak, supaya saya jadi pilot dan lain sebagainya itu digagalkan. Supaya rencana Tuhan jadi. Kalau begitu sebenarnya Tuhan masing-masing, Tuhan punya rencana bagus bagi kita masing-masing. Yeremia 29, rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Karena itu, ya jangan gagalkan atau hancurkan rencana baik dari Tuhan untuk kamu dengan memaksa Tuhan harus kabulkan permohonan kamu. Kenapa bisa begitu Pak Pendeta? Begini, memang Tuhan mau jawab sesuai kehendaknya. Tapi kalau kamu ngotot, Tuhan bisa kabulkan permohonanmu. Bukan untuk memberkati kamu, tapi untuk menghajar kamu. Kok bisa? Bisa. Contohnya begini. Bangsa Israel itu minta raja. Berikan kami raja. Sebenarnya Tuhan tidak mau Israel itu ada raja. Tuhan mau tapi jangan sekarang. Tapi Israel itu ngotot minta angkat raja. 1 Samuel 11:19. Tapi Tuhan anggap kalau kamu minta raja itu menolak Tuhan. Tapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Ini kan permohonan yang Tuhan tidak kehendaki. Angkatlah seorang raja. Tuhan anggap kamu minta raja, kamu tolak aku. Maka Tuhan bilang pada Samuel, kasih tahu mereka, akulah rajamu. Tidak usah minta raja. Tapi rupanya Israel tetap ngotot, pokoknya kami mau raja. Samuel sudah peringatkan, tapi mereka tetap ngotot. Pasal 8 ayat 19. Tapi bangsa itu menolak mendengar perkataan Samuel. Dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Akhirnya bagaimana? Tuhan kabulkan. Tapi Tuhan kabulkan permohonan mereka sambil marah sama mereka.
Hosea 13 ayat 11. Aku memberikan engkau seorang raja dalam murkaku. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dibilang begini. Dengan marah aku memberikan raja kepadamu. Sekarang saudara mau Tuhan tolak permintaanmu tapi dia sayang kamu? Atau dia kabulkan permohonanmu tapi dia marah sama kamu? Mau pilih mana? Biar Tuhan gak kasih, yang penting Tuhan tetap sayang lah ya. Daripada Tuhan kasih tapi Tuhan marah dalam murka. Tuhan lebih baik, Tuhan gak kasih saya jodoh gak apa-apa deh. Tapi yang penting Tuhan sayang saya. Daripada kasih saya jodoh sambil marah pada saya. Lalu Tuhan kasih jodohnya yang jelek lagi. Maksudnya yang jelek karakternya. Akhirnya saya dapat tapi menjadi bencana bagi saya. Bukankah Saul dikasih jadi raja justru pada akhirnya membawa kerusakan bagi Israel. Karena itu jangan ngotot. Tuhan punya rencana baik. Maka dia gagalkan, dia tolak permintaanmu. Tapi kalau kamu terus ngotot, dia bisa kasih. Tapi dalam amarah yang menghajar kamu. Ya. Karena itu berserah pada Tuhan lah. Tidak usah ngotot-ngotot sama Tuhan. Ya. Tidak usah ngotot-ngotot sama Tuhan. Nah. Karena itu baik bagi kita. Mazmur 119 bilang, aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ya. Jadi kalau Tuhan tidak kabulkan permohonan Paulus. Karena Tuhan punya rencana untuk Paulus. Jangan rusak rencana itu. Jadi kalau misalnya, kalau saudara minta sesuatu, Tuhan tidak kasih. Bersyukur enggak? Atau ngomel? Atau bersungut-sungut? Harusnya bersyukur, terima kasih Tuhan. Karena kalau Tuhan kabulkan saya, pasti saya larinya lain tempat. Terima kasih Tuhan sudah kabulkan, menolak permohonan saya. Supaya saya tetap di relnya Tuhan. Ya, karena itu kalau doanya tidak dikabulkan, harus bersyukur. Jangan bersungut-sungut. Kali terakhir, kenapa Tuhan tidak kabulkan permohonan Paulus? Karena Tuhan itu baik. Dan dia mencegah ketidakbaikan bisa datang dari doa Paulus. Saudara, kenapa sampai Tuhan kasih duri dalam dagang Paulus? Karena Paulus ini rasul yang luar biasa. Kalau saudara baca ayat dari ayat 1 dari 1 Korintus 12, 2 Korintus 12 ayat 1 dan sebelumnya itu, Paulus itu dibawa ke surga. Ke tingkat ketiga dari surga. Mendapatkan penglihatan-penglihatan yang luar biasa. Bayangkan saudara. Ya, rasul mana? Petrus saja tidak pernah dibawa ke surga. Ya, murid-murid Yesus yang lain tidak pernah dibawa ke surga. Tapi Paulus. Berarti ini bisa bikin Paulus jadi sombong. Supaya tidak sombong, Tuhan kasih duri dalam daging. Lihat ayat 7 tuh. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi satu duri dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis menggocok aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Karena ada potensi jadi sombong. Dengan semua prestasi rohani. Supaya tidak sombong, Tuhan kasih duri. Ya kan? Jadi sebenarnya mau duri atau mau sombong? Lebih baik ada duri dan menderita tapi Tuhan berkenan. Daripada sehat tapi sombong dan Tuhan tidak suka. Ya. Kalau penyakitnya diangkat, Paulus menjadi sehat, kuat. Bisa jadi dia tidak bergantung lagi pada Tuhan. Tapi dengan duri tetap ada, dia tetap menderita. Maka dia bergantung sepenuhnya, kuasa Tuhan jadi sempurna di dalam dia. Ayat 9. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi kalau Paulus kuat bisa jadi enggak bergantung pada Tuhan. Tapi dengan lemah dia bergantung pada Tuhan. Tuhan itu maha tahu. Dia tahu jalan hidup kita ke depan. Karena itu dia tidak mau yang tidak baik terjadi. Dia menolak doa-doa kita. Jadi salah satu bentuk kebaikan Tuhan adalah tidak mengabulkan doa anak-anaknya. Ya. Di Thomas bilang begini. Kebaikan Allah dalam hal ini tidak selalu menjawab doa-doa kita. Dia tahu apa yang terbaik. Dia menangani kita seperti seorang bapa yang bijaksana, penuh belas kasihan. Saudara kalau kaya raya, lalu anak saudara 6 tahun bilang, "Papa, minta beli motor sport." Saudara kasih. Saudara kasih itu bapak yang gila itu. Karena begitu saudara kasih itu hanya akan membunuh anak itu. Nah, kalau saudara saja seperti itu, apalagi bapak surgawi. Makanya Matius 7:11 berkata bahwa dia akan memberikan yang baik kepada mereka. Jadi biarpun dia maha kuasa, tapi dia tetap mau kasih yang baik. Bukan karena dia gak bisa beri.
Matius 7 bilang, adakah seorang daripadamu yang meminta batu kepada anaknya jika dia minta roti? Atau memberi ular kepadanya jika dia minta ikan? Tuhan tidak akan kasih batu kalau anaknya minta roti. Tapi anak ini terlalu bodoh. Kadang-kadang dia lihat batu dia kira roti. Ya toh, Tuhan kasih roti ini. Tuhan bilang, nah itu batu. Tapi kau ngotot, Tuhan ini roti. Tuhan tidak, itu batu. Kalau kau ngotot dia bisa kasih kau makan batu. Ya. Atau memberi ular jika dia minta ikan. Nah, tadi saya jelaskan bahwa ikan di sini nih terjemahannya mestinya kayak belut gitu ya. Jadi belut itu kan mirip dengan ular. Jadi waktu dia lihat ini dia kira belut, tahu-tahu ular. Tuhan kasih ini, itu ular, nah, jangan. Tapi kalau kau ngotot dia bisa kasih kau ular. Ya. Bapak manakah? Lukas 11 ayat 12. Atau jika dia minta telur dan memberikan padanya kalajengking. Ini bukan kalajengking di sini ya. Kalajengking di Israel itu mirip-mirip dengan telur. Karena ukurannya jumbo, kulitnya persis kulit telur. Seringkali dia melingkar persis bentuk telur. Jadi orang kira telur, tahu-tahu kalajengking. Waktu kau lihat kalajengking, kau kira telur. Lalu berdoa puasa, Tuhan kirim ini. Nah itu kalajengking. Kau ngotot, gak dapat telur, tapi kalajengking. Karena itulah Bapa yang baik itu tahu mana yang perlu. Karena itu kalau dia menolaknya, saudara jangan bersungut-sungut. Ya, bersyukur. Saya kasih kata-kata dari khotbah saya sendiri, buku saya sendiri. Allah hanya akan mengabulkan doa-doa kita yang menurutnya baik. Karena itu sekalipun kita berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan tekun, bahkan berdoa sampai mati. Tapi kalau Tuhan tahu bahwa itu tidak baik bagi kita, dia tetap tidak akan mengabulkan doa kita. Dia tidak akan memberikan malapetaka bagi kita dengan mengabulkan permohonan kita yang tidak baik. Dia akan menyensor permintaan kita sesuai kebijaksanaannya. Dan harus diakui bahwa banyak kita yang berdoa secara salah. Kita meminta sesuatu yang menurut kita baik. Tapi sebenarnya justru akan mencelakakan kita. Terus, seorang bapak yang baik tidak akan memberikan batu kalau anaknya minta roti. Sekalipun batu mirip roti. Sayangnya ada banyak anak yang justru minta batu karena batu mirip roti. Seorang bapak yang baik tidak akan memberikan ular atau belut kalau anaknya minta ikan sekalipun belut mirip ikan. Sayangnya ada banyak anak yang justru meminta ular atau belut karena ular belut mirip ikan. Seorang bapak yang baik tidak akan memberikan kalajengking kalau anaknya minta telur sekalipun kalajengking mirip telur. Sayangnya ada banyak anak yang justru meminta kalajengking karena kalajengking mirip telur. Karena itu kita bersyukur ada Bapa surgawi kita yang menolak permintaan-permintaan kita yang bodoh itu demi kebaikan kita sendiri. Kalau begitu saudara-saudara, waktu Tuhan tidak kabulkan doa saudara, jangan mengeluh. Jangan bersungut-sungut. Jangan protes. Jangan marah sama Tuhan. Ada ibu, saya tahu Surabaya sini. Bapak ibu, anaknya mati. Begitu anaknya mati, tidak bikin acara doa penghiburan. 3 malam adakan doa pembangkitan. Dalam nama Yesus bangkit, dalam nama Yesus bangkit, bangkit. 3 hari doa kebangkitan, nah bangkit. Begitu tidak bangkit, mayat mau busuk terpaksa kubur. Habis kubur, murtadlah dia. Kenapa? Tuhan, engkau ingkar janji. Pertanyaannya kapan Tuhan janji bahwa anakmu mati akan bangkit? Kalau Tuhan mau bangkit kan bisa. Tapi kan dia enggak janji. Nah, karena itulah jangan ngotot. Karena kalau saudara ngotot, Tuhan bisa kasih bencana. Berserah pada kehendaknya. Karena dia Bapa yang baik. Jangan mengeluh, jangan sungut-sungut. Bersyukurlah kalau doa tidak dikabulkan ya. Dia Bapa yang baik.